di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru saja melihat wawancara Hersu Beno Arif dengan Rocky Gerung ya, tentang kemungkinan calon presiden PDIP itu adalah Puan Maharani dan wakil presiden dari calon wakil presidennya adalah Yeni Wahid ya. Itu satu kemungkinan bisa diajukan. Jadi nanti pertarungannya katanya dalam Pilpres 2024 tuh bukan pertarungan yang bersifat oportunistik, tapi pertarungan paradigma. Ya keren juga sih idenya itu. Tadinya saya mau mereaksi video itu ya dengan OBS, terus saya komentari. Tapi kesannya saya jadi dikooptasi saya oleh Rocky Gerung ya, karena mengomentari, mereaksi. Sekarang saya mau challenge tuh pikiran-pikiran dari Rocky Gerung ya, nggak usah pakai mereaksi pikiran dia lewat mengomentari narasi dia, tapi kita men-challenge saja soal ide bahwa akan terjadi pertarungan paradigma kalau PDIP itu mengajukan calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Puan Maharani dan Yeni Wahid ya, yang mewakili perempuan dan kalangan NU. Sambil sekaligus itu Puan katanya dan Yeni Wahid mengkampanyekan anti Jokowi. Ya menarik, tapi saya kira ini satu ide yang membuat demokrasi kita itu mundur ya. Meskipun seolah-olah memberikan peluang terhadap kaum perempuan untuk masuk pentas nasional ya. Satu percobaan. Sejarah kan boleh kata Rocky Gerung, sebagaimana misalnya Amerika mengajukan calon presidennya perempuan, atau mengajukan calon presidennya adalah wakil dari kulit hitam ya, seperti Obama ya. Ya boleh saja dicoba, tapi kondisi sosiologis Indonesia itu berbeda dengan Amerika. Di sana mungkin mayoritas Katolik atau Protestan ya. Di sini kan mayoritas Muslim ya. Sementara kemudian gagasan Rocky Gerung yang sangat liar mengajukan pasangan itu harus perempuan-perempuan, dan itu nanti langsung mendapatkan rejection, penolakan dari tokoh-tokoh Islam ya. Kayak nggak ada laki-laki aja sih jadi pemimpin. Ya keren sih pertarungan paradigma apaan ya. Justru paradigmanya bukan membawa kepada kemajuan demokrasi, tapi kemunduran ya.
begitu bodohnya orang Indonesia sampai nggak ada laki-laki yang mau jadi presiden gitu, ya kan? Ya nggak. Terus orang akan dengan mudah bilang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang tidak dikenal dalam paradigma Rocky Gerung ya. Bahwa Waalaikumsalam. Oh Bu, kita sudah bisa membayangkan yang mengimajinasikan kalau perempuan jadi presiden dan wakil presiden nanti setiap hari itu. Kita punya contoh sebelumnya ya, seperti Megawati itu kerjanya mengeluh aja ya. Dulu saya masih ingat itu. Berarti 23 tahun yang lalu kira-kira ya, tahun berapa itu. Bahwa mengurus apa namanya? Ngurus rakyat itu tidak mudah itu. Bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Maunya banyak macam-macam, intinya terus mengeluh seperti Joko Widodo kemarin dalam pidato kenegaraan itu nggak ada poinnya buat pasar dan juga buat para diplomat atau para analis, karena yang dibutuhkan adalah gambaran tentang keadaan negara, tapi justru yang dimunculkan keadaan psikologinya sendiri, banyak mengeluh ya sehingga orang menyimpulkan, Bang Edi channel itu bahwa pidato Jokowi itu adalah memalukan dan memilukan ya. Nah sekarang kalau nanti ya beban yang berat seperti Indonesia ini terus ditanggung oleh perempuan, coba, yaitu puan yang kalau mimpin sidang aja begitu otoriter ya, nggak memberikan suara, ruang-ruang untuk perbedaan pendapat di ruang sidang. Terus caranya dia melayani rakyat itu, melempar kaos dengan muka tanpa senyum dan melempar asal melempar. Padahal melempar pun satu kekeliruan waktu memberikan kaos itu. Itu bagaimana dia punya rasa empati ya terhadap rakyat ya. Itu pasti nanti beban-beban yang begitu sangat berat, nggak bisa dia tanggung ya. Nggak bisa dia tanggung ya. Itu bisa diperkirakan begitu. Sementara Yeni Wahid sama juga ya. Ngurus bangsa itu tidak mudah ya. Waktu dia ngurus PKB aja terus berkelahi dengan saudaranya sendiri Muhaimin Iskandar dan dia terpental, itu kelihatan kan bahwa dia tidak bisa menerima sebuah kekalahan, sebuah persoalan yang menghantam dia yang berasal dari keluarganya sendiri dalam konteks perebutan pengurus PKB. Ini nanti dua-dua itu kita akan diperlihatkan ya secara nasional keluhan-keluhan dari dua perempuan, yaitu Puan Maharani dan Yeni Wahid. Apalagi Yeni Wahid ya, tentu sangat oriented ya, NU, sangat mengagungkan NU karena dia merasa dia punya bapak orang NU yaitu Abdurrahman Wahid, dan punya kakek orang NU, dan punya mbahnya itu yaitu Hasyim Asy'ari pendiri NU. Tentu dia sangat bukan Indonesia oriented tapi sangat Nahdlatul Ulama oriented. Itu bahayanya ya. Tidak mudah melakukan semacam switching paradigm itu, pergeseran paradigma dari orang yang selalu melihat persoalan-persoalan dalam perspektif ke NU-an gitu, meskipun dia kelihatannya memiliki satu cara berpikir yang lain dengan perempuan Indonesia, tapi kultur NU itu akan menjadi persoalan kalau dibawakan pada konteks keindonesiaan dan kemodernan kita ya. Jadi saya kira proposal Rocky Gerung itu memang merangsang secara intelektual, mengajukan satu kombinasi perempuan-perempuan ya, perempuan Maharani, Puan Maharani dan Yeni Wahid, tapi akan semacam bisa kita tarik secara psikologis, dia semacam kalau kita menerima pasangan itu dan diterima oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, itu berarti kita melakukan hara kiri politik ya, melakukan bunuh diri politik dan memundurkan demokrasi kita karena persoalan yang tampaknya disederhanakan oleh Rocky Gerung dengan alasan ingin melihat pertarungan paradigma. Pertarungan paradigma tidak harus lewat perempuan. Anies anti Jokowi, Prabowo pro Jokowi, itu sudah pertarungan paradigma yang sangat brutal. Kalau
kalau itu posisinya diperteguh begitu, dan tidak harus tidak harus memunculkan perempuan-perempuan lawan laki dan laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada, 2 lantai, dibangun di atas tanah wakaf 120 meter persegi, wakaf dari keluarga Bapak Haji Parama Arta. Dan tampak Pak Hasan di atas sedang menyelesaikan tempat dudukan untuk kanopi ya. Jadi dibuatkan dinding dulu 1 meter lebih kali 13 meter. Dan hari ini dana dari para donatur, dan inilah karya bersama donatur, sekitar 200 donatur dari 5 benua. Dana yang sudah tersalurkan sekitar 410 juta rupiah, dan insya Allah ya, lantai 2 akan selesai insya Allah pada 1 semester lagi, dan masih membutuhkan sekitar 120 juta sampai finishing baja ringan, dan kemudian ditutup oleh genteng Jatiwangi. Pak, bikin apa lagi nih rencana? Pasirnya taruh atas, diangkat ke atas, bikin apa Pak? Plester sebelahnya itu biar diaci. Di plester dalamnya? Dan diaci juga? Kalau yang dalam diaci, kalau yang ini nggak usah. Nggak usah. Yang luar nggak usah diaci. Tapi udah di plester ya? Ini mau diaci, nggak usah katanya. Nggak usah kata Pak Narto. Ketutupan ini. Oke. Jadi rupanya kanopi meskipun dari baja ringan dan genteng, Jatiwangi rupanya memerlukan dana sekitar 10 juta atau sampai 11 juta. Dan ini sudah habis 5 juta untuk pembuatan dinding 120 kali 13 meter. Dan kita masih terkenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Ya, lagi rekaman bentar. Dan inilah pintu Masjid 6 Syuhada dari Ibu Murni di Surabaya, 12 juta rupiah, tampak megah, membuat penduduk warga heran. Ada bangunan semegah ini di kampung dengan dinding dari bukan keramik tapi granit, lantai granit, dinding luar dan dalam granit. Donasi dari Bapak Haji Haryanto, Grobogan, Jawa Tengah, 150 dus. Dan lantai jalan, maksud saya 40 meter kali 1,5 meter dan ketebalan 10 cm dengan besi 12.
bisa terpasang berkat dana dari Bapak Haji Haryanto 11 juta. Alhamdulillah. Dan banyak donatur besar kecil ya, yang tidak mungkin disebutkan satu demi satu, tapi Allah mencatatnya, merekamnya, merekodnya sebagai amal soleh, dan insya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. 4 semester 2 tahun sejak 2 Agustus 2021 niat dipancangkan untuk membangun masjid ini, dan sekarang 22 Agustus 2023, jadi sudah mencapai 4 semester atau 2 tahun lebih 20 hari. Masjid Enam Syuhada sudah diresmikan untuk lantai pertama oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung. Dan Masjid Enam Syuhada ini terletak di RT 06 RW 04 Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Parung, dan sudah dipakai untuk setiap Jumat pengajian Al-Quran kaum ibu dari jam 8 sampai jam 11 pagi, sementara setiap asar Bapak Hasan dan Pak Erik selalu berjamaah sholat asar di Masjid Enam Syuhada sebelum melanjutkan bekerja kembali. Kita masuk. Bismillah. Plafon memerlukan dana sekitar 10 juta rupiah, 50 meter persegi kali 200.000, untuk menghindari sarang burung. Inilah Masjid Enam Syuhada dengan kualitas bahan-bahan yang terpilih dan terbaik. Alhamdulillah, bahu-membahu para donatur berlomba-lomba untuk menyedekahkan hartanya, infaknya, amal jariahnya. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim.